Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yap Natalia dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, tepatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi akuntansi. NIM saya 19G10083 dan saya dari kelas Spreadsheet 02. Video tutorial ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Spreadsheet. Saya akan membagi video tutorial ini menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan memberikan video tutorial mengenai pembuatan pivot tabel. Dan yang kedua, saya akan memberikan video tutorial mengenai cara pembuatan speedometer. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Sebentar lagi, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot tabel. Dan berikut adalah hal-hal yang akan saya jelaskan dalam pivot tabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuatan pivot tabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara memfilter pivot tabel. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara merefresh dan menghapus pivot tabel. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot chart. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan pivot tabel adalah menyediakan sebuah data mengenai sebuah perusahaan yang akan dibuat menjadi pivot tabel. Di sini saya menggunakan data Hotel di Luna yang berisikan nama-nama staf beserta gaji-gaji yang mereka dapatkan. Namun, dalam pembuatan pivot tabel sendiri harus menggunakan data yang baik dan benar. Dan berikut adalah contoh data yang baik yang dapat digunakan dalam pivot tabel. Dan yang ini adalah data yang tidak baik dalam pembuatan pivot tabel. Sama seperti yang sudah dibilang tadi, berikut adalah data yang baik atau data yang tepat jika ingin membuat pivot tabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memblok seluruh tabel, lalu kita klik Insert, lalu kita klik Pivot Tabel, dan akan muncul seperti ini. Kita pilih saja di sini yang New Worksheet, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Seperti yang ingin tadi saya jelaskan, saya akan memilih pivot tabel yang berisi tentang nama staf, gaji pokok, gaji kotor, dan gaji bersih. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan menceklis nama staf, gaji pokok, gaji kotor, dan gaji bersih. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Pivot tabel kita sudah jadi seperti ini. Namun, nama-nama staf hotel tersebut masih belum urut. Maka dari itu, kita dapat mengurutkannya dengan mengklik tanda panah pada row labels ini, lalu kita klik yang Sort A to Z. Maka, nama-nama staf dalam hotel ini jadi urut seperti ini. Ini juga akan mempermudah dalam pencarian data. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara memfilter pivot tabel. Sama seperti yang tadi, kita harus memblok dahulu tabel yang ada. Lalu kita klik Insert, kita klik Pivot Tabel, lalu akan muncul seperti ini, kita klik saja OK, dan kita pilih lama kerja dan nama staf. Karena kita ingin memfilter lama kerja pada nama staf, maka bagian lama kerja yang sebelumnya ada di values, kita harus mendrag
ke bagian pivot filter. Setelah itu, tampilannya menjadi seperti ini. Nah, hal ini juga tentu akan mempermudah, karena ini akan memfilter sendiri berapa lama kerja dan siapa staf-staf yang ada dalam lama kerja tersebut. Kita coba di bagian lama kerja 13 tahun. Tinggal kita klik dan kita pilih OK. Lalu di sini langsung muncul terdapat 3 orang yang bekerja selama 13 tahun. Dan jika kita klik 12 tahun, maka di sini terdapat 2 orang yang bekerja selama 12 tahun. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara merefresh dan menghapus pivot tabel. Refresh sendiri berguna jika misal terdapat perubahan dalam data asli pivot tabel. Di sini, saya akan menggunakan data pivot tabel yang sudah kita buat tadi yang berisi gaji pokok. Nah, agar kolom refresh dapat berfungsi, maka kita harus melakukan perubahan. Misalnya, di sini saya memilih 3 staf. Karena perusahaan menilai kinerja mereka bagus, maka perusahaan akhirnya memutuskan untuk menaikkan gaji mereka. Di sini saya ambil contoh Kim Yuna, Ku Chansong, dan Sanchez. Kim Yuna memiliki kinerja yang bagus sehingga perusahaan menaikkan gaji pokoknya dari 1.800.000 menjadi 2.400.000. Lalu, Ku Chansong juga demikian. Karena kinerja yang bagus, perusahaan juga menaikkan gaji Ku Chansong dari 2.700.000 menjadi 3.500.000. Begitu juga dengan Sanchez. Karena dia juga memiliki kinerja yang bagus, maka perusahaan menaikkan gaji Sanchez dari 2 juta menjadi 2.400.000. Nah, di sini data-data gaji Ku Chansong, Kim Yuna, dan Sanchez masih seperti data yang sebelumnya. Maka, untuk merefresh, kita pilih bagian Option dan Refresh. Untuk mempermudah, kita klik Row Labels untuk memfilter. Kita pilih Sort A to Z. Lalu namanya sudah urut. Dan mari kita lihat. Ku Chansong sudah memiliki perubahan gaji. Kim Yuna juga memiliki perubahan gaji. Demikian juga dengan Sanchez. Nah, selanjutnya adalah menghapus pivot tabel. Caranya sendiri yaitu kita harus menyorot pivot tabel. Lalu kita klik Delete pada keyboard. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot chart. Sama seperti dalam pembuatan pivot tabel, dalam pembuatan pivot chart pun kita harus memiliki sumber data yang jelas. Lalu, setelah kita memiliki sumber data yang jelas, kita harus membuat pivot chart. Ini adalah pivot chart yang tadi sudah kita buat. Lalu, sebentar lagi saya akan menjelaskan cara membuat pivot chart. Yang harus kita lakukan setelah membuat pivot tabel, yaitu kita menyorot yang ingin kita buat menjadi pivot chart. Di sini, saya ingin memilih nama staf
dan gaji pokok untuk dijadikan pivot chart. Maka kita menblok kolom nama staf dan juga gaji pokok. Setelah itu, kita pilih option dan kita klik pivot chart. Kita boleh memilih chart yang mana saja yang kita inginkan. Di sini, saya akan memilih chart line. Lalu kita klik OK, dan akan muncul seperti ini. Karena tadi saya hanya ingin menampilkan nama staf dan gaji pokok pada chart, maka kita harus menghilangkan checklist pada gaji kotor dan gaji bersih. Dan tampilannya menjadi seperti ini. Pivot chart sudah selesai, tinggal kita kreasikan tersendiri. Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Yang kedua adalah video tutorial pembuatan speedometer. Dan berikut adalah contoh speedometer yang sebelumnya saya buat. Dan sebentar lagi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat speedometer seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita pilih insert, kita pilih order chart, lalu kita pilih donut, lalu akan ada lembar kosong seperti ini. Setelah itu kita select data, kita pilih add, lalu akan muncul edit series. Untuk series name, kita pilih speedometer, dan untuk series value, kita hilangkan angka satunya. Dan kita memilih angka dari mulai sampai maksimum. Lalu kita pilih OK, lalu kita pilih OK. Setelah itu kita dapat menghilangkan bagian ini. Lalu kita klik pada donut, kita klik kanan, format data series. Lalu akan muncul series option seperti ini. Untuk rotation, kita ganti dari 0 menjadi 270. Lalu untuk goal size, kita ganti menjadi 40 agar ukurannya tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Lalu kita pilih close. Setelah itu kita menghilangkan bagian warna biru ini dengan mengklik bagian warna biru, lalu kita klik kanan, format data point, fill, no fill. Lalu kita pilih close. Setelah itu kita mengganti warna speedometer ini menjadi warna seperti yang di samping ini. Dengan cara kita klik bagian yang ini, lalu kita klik kanan, format data point, fill, solid fill, lalu kita memilih warna yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih warna ini, lalu kita klik close. Setelah itu kita klik bagian yang ini, klik kanan, format data point, fill, solid fill, lalu kita memilih warna yang ini, close. Demikian juga untuk bagian yang terakhir, kita klik kanan, format data point, fill, solid fill, dan kita memilih warna yang ini. Lalu kita pilih close. Yang selanjutnya adalah untuk membuat pointer. Untuk membuat pointer, kita pilih select data, kita pilih add, lalu untuk series name-nya kita pilih pointer, untuk series value kita ubah angka 1, kita hapus saja, lalu kita blok dari bagian nilai sampai dengan akhir, lalu kita OK, lalu kita OK lagi. Lalu kita hilangkan bagian abu-abu ini dengan mengklik, lalu pilih insert, lalu pilih pie yang ini. Setelah itu kita hapus bagian yang abu-abunya dengan cara mengklik. Lalu kita klik kanan, format data point, fill, no fill. Lalu kita pilih close.
Lalu kita hilangkan bagian biru ini dengan cara kita klik kanan, format data point, fill, no fill. Lalu kita akan mengganti rotasinya dengan cara kita klik bagian oranye ini, lalu kita klik kanan, format data point. Untuk rotationnya kita ganti menjadi 270. Lalu untuk plot series on-nya kita ubah menjadi secondary axis. Lalu kita pilih close. Setelah itu kita memilih design, lalu kita pilih chart layout yang ini, lalu kita bisa hilangkan angka-angkanya. Lalu kita ubah chart title-nya menjadi speedometer. Setelah itu kita menambahkan angka pada pointer dengan cara mengklik pointer, klik kanan, lalu add data label, kita hilangkan angka ini. Demikian juga untuk angka yang ini. Lalu terkecuali untuk angka yang ini, kita hapus saja data yang ada di dalamnya. Lalu kita klik sama dengan, kita pilih F3, lalu kita enter, maka akan menjadi seperti ini. Setelah ini kita akan mengecek apakah speedometer ini bisa berjalan atau tidak dengan mengganti angka 30 ini. Saya akan mencoba mengganti menjadi 75. Nah, speedometernya sudah berjalan. Jadi pembuatan speedometer ini telah berhasil. Demikian video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun bila ada ketidakjelasan dalam penjelasan materi.